Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Dan berkat Tuhan berlimpah atas kita semuanya. Kita kembali bertemu dalam renungan firman Tuhan pada saat ini. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Kuasa Perkataan. Setiap kita diberi anugerah oleh Tuhan dengan satu perkataan yang sungguh dahsyat. Alkitab memberitahu kepada kita semuanya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat, itu semuanya dijadikan oleh Tuhan hanya dengan perkataan, hanya dengan firman. Saya akan membacakan di dalam Yohanes pasal pertama. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Melalui firman Tuhan ini kita boleh melihat bahwa Tuhan menjadikan semuanya ini, baik itu bumi, baik itu langit, baik itu semua tatanan surya, diciptakan oleh Tuhan hanya dengan berfirman. Dan kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Dalam ayat yang ke-14, di situ bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah datang ke dunia ini menyatakan kasih karunia-Nya, sehingga firman Tuhan mengatakan barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Waktu kita percaya kepada anak Allah itu, kita diberi kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan ini memiliki warisan, yaitu kuasa itu mengalir di dalam diri kita semuanya. Sehingga di dalam kitab Roma dikatakan firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menciptakan segala sesuatu hanya dengan berfirman. Dan kita sebagai anak-anak Allah memiliki karunia yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu firman itu tinggal di dalam hati kita. Firman itu berada di dalam diri kita. Oleh sebab itu saya memberikan judul pada saat ini, kuasa perkataan. Setiap kita mestinya harus menyadari keberadaan diri kita sebagai anak Tuhan, bahwa kita semuanya ini, Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, semuanya diberi kuasa yang sama, yaitu firman itu tinggal dalam diri kita. Dan melalui kekuatan firman itu kita sampaikan, kita ucapkan, maka kita akan melihat mujizat yang besar yang akan terjadi. Dalam kesempatan yang ada ini, saya ingin kembali mengingatkan kepada kita semuanya bahwa situasi, kondisi zaman pada saat ini ada kalanya memaksa kita untuk mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Karena kita melihat kenyataan seperti itu, kita ucapkan yang baik. Tetapi pada saat ini saya ingin memberitahu kepada kita semuanya, sekalipun kita melihat situasi yang tidak baik, kondisi yang tidak baik, kita harus tetap mengucapkan kebenaran firman Tuhan.
Apa yang sudah kita terima dari firman Tuhan itu kita ucapkan, sehingga itu akan membangun diri kita dan membangun orang lain. Jadi jangan biarkan diri kita diperdaya oleh tipu muslihat iblis. Kita harus tetap punya keyakinan di dalam hati kita itu ada firman, sehingga kita ucapkan kebenaran firman Tuhan itu, yang pada akhirnya itu akan membangun diri kita, yang pada akhirnya kita akan melihat mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Kalau kita berani mengucapkan perkataan firman yang berasal dalam hati kita, yang didasari dengan satu kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat mujizat demi mujizat. Waktu situasi sulit terjadi dalam diri kita, kita ucapkan firman, maka perkataan itu yang akan merubahkan situasi yang ada di dalam diri kita. Sehingga firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu berkeluh kesah, janganlah kamu bersungut-sungut, janganlah kamu memberontak kepada Tuhan karena situasi yang terjadi, tetapi kita tetap ucapkan perkataan firman, sehingga kita selalu menikmati berkat Tuhan. Kita menikmati fellowship dengan Tuhan. Kita menikmati kasih yang daripada Tuhan. Perkataan kita mengandung kuasa yang sangat besar, yang bisa merubah keadaan, bisa merubah situasi, bisa merubah segalanya. Karena kekuatan firman Tuhan yang ada di dalam diri kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Alkitab mengatakan, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Tuhan berjanji Dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan memberkati kita, akan menolong kita, menyertai kita, menguatkan kita. Dan kita pegang itu dan kita ucapkan. Kita ucapkan firman itu setiap saat, setiap waktu. Begitu kita bangun tidur, kita ucapkan perkataan firman Tuhan. Di mana saja kita ucapkan perkataan firman Tuhan. Haleluya, saya percaya kalau kita selalu mengucapkan perkataan firman, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan mau agar kita tetap berada di dalam hadirat-Nya dan selalu mengucapkan perkataan firman. Haleluya, haleluya. Kiranya firman Tuhan pada saat ini akan membangun kita semuanya, sehingga kita tidak sampai terjebak dalam kekecewaan oleh karena situasi kondisi yang terjadi pada saat ini. Bangun Bapak Ibu kita semuanya dengan perkataan firman. Kita ucapkan terus firman setiap saat, setiap waktu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Kiranya kita semuanya tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, menikmati kemuliaannya, menikmati berkat-Nya, menikmati kasih-Nya, menikmati sukacita yang besar, damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Kiranya anugerah daripada Bapa di surga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.